Halo teman-teman, di sini saya Fani Alfiana Setiawan dengan NIM 21091010110 dari kelas Gastrodiplomasi A1 ingin menjelaskan tentang sushi sebagai alat gastrodiplomasi oleh Jepang. Pertama-tama di sini saya mau menjelaskan tentang diplomasi. Diplomasi adalah praktik hubungan internasional yang melibatkan negosiasi dan interaksi antara negara-negara atau pihak-pihak yang berbeda dalam upaya mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, sosial, atau keamanan. Diplomasi melibatkan diplomat atau perwakilan resmi dari negara-negara yang bekerja untuk menjaga hubungan baik, mencegah konflik, menyelesaikan perbedaan, dan mencapai kesepakatan. Dan kalian tahu nggak kalau diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya menggunakan makanan. Jadi terdapat bentuk khusus nih dalam diplomasi yang berkaitan dengan makanan dan kuliner, yaitu gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi adalah praktik diplomasi yang melibatkan penggunaan makanan, masakan, dan budaya kuliner sebagai alat untuk mempromosikan hubungan internasional, membangun pemahaman lintas budaya, dan memperkuat diplomasi. Gastrodiplomasi melibatkan berbagai kegiatan seperti promosi makanan nasional melalui restoran, pertukaran kuliner, festival makanan internasional, dan acara-acara terkait makanan untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kuliner dari suatu negara atau daerah kepada dunia. Gastrodiplomasi bertujuan untuk menciptakan jembatan budaya dan meningkatkan pemahaman antara berbagai masyarakat melalui daya tarik makanan. Kalian semua pasti tidak asing lagi kan dengan makanan ini? Jadi di sini saya akan membahas sushi sebagai alat gastrodiplomasi yang dilakukan oleh Jepang. Sushi adalah hidangan kuliner Jepang yang tentunya sudah sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Sushi adalah sebuah makanan yang terdiri dari sepotong nasi asam yang diberi topping dengan berbagai bahan seperti potongan ikan segar, udang, telur, sayuran, dan lain-lain. Nasi sushi sering dibuat dengan tambahan cuka beras, garam, dan gula yang memberi rasa asam dan lembut pada nasi tersebut. Sushi biasanya dihidangkan dengan wasabi dan shoyu atau kecap asin Jepang. Sushi memiliki berbagai macam jenis atau varian, diantaranya adalah yang pertama, nigiri sushi, yang kedua sashimi, yang ketiga maki sushi, dan yang keempat temaki sushi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis sushi yang ada tersebut. Nigiri sushi merupakan salah satu jenis sushi yang berisi irisan ikan mentah atau sashimi yang disajikan di atas nasi cuka dan dibentuk lonjong. Melansir dari Roka Akor, nigiri memiliki arti dua jari. Ini karena hidangan nigiri berukuran dua jari. Yang berikutnya yaitu sashimi. Sashimi adalah potongan ikan segar yang disajikan tanpa nasi. Sashimi sebenarnya tidak digolongkan sebagai sushi, namun sashimi seringkali disajikan bersandingan dengan sushi. Yang ketiga, maki sushi. Maki sushi adalah salah satu jenis sushi yang paling sering kita jumpai di Indonesia. Maki sushi adalah nasi yang dibungkus dalam nori atau rumput laut dengan bahan lain di dalamnya seperti daging, salmon, irisan timun, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian dipotong menjadi potongan kecil. Dan yang terakhir yaitu temaki sushi. Temaki sushi sedikit berbeda dengan jenis sushi lainnya yang rata-rata pembuatannya digulung menggunakan alat lalu dipotong. Temaki sushi hanya perlu digulung secara manual dengan nori menjadi bentuk kerucut dan diisi dengan nasi, ikan, dan sayuran. Tentunya masih banyak lagi jenis-jenis dari sushi seperti inari sushi, gunkan sushi, uramaki sushi, dan masih banyak lagi. Tentunya kalian penasaran kan dengan sejarah bagaimana awal mula sushi ada di dunia ini. Jadi pada awalnya, sushi diciptakan sebagai metode untuk mengawetkan ikan dengan menggunakan nasi yang difermentasi. Kegiatan tersebut dinamai oleh nare-zushi. Seiring berjalannya waktu, nare-zushi mulai diubah. Fermentasi nasi berhasil dilakukan lebih singkat karena masyarakat Edo, kini disebut Tokyo, mulai mengembangkan haya-sushi yang merupakan nare-sushi dengan waktu fermentasi yang lebih pendek. Lalu, pada abad ke-19, perubahan besar dalam sejarah sushi terjadi ketika Hana Yoyohei, seorang koki di Edo, menciptakan nigiri sushi. Ia menyajikan sejumput nasi dengan potongan ikan segar di atasnya, membentuknya dengan tangan dan menyajikannya cepat kepada pelanggan. Setelah kejadian tersebut hingga abad ke-20, sushi semakin populer di seluruh Jepang bahkan seluruh dunia. Saat ini sushi tidak hanya merupakan hidangan Jepang, tetapi juga fenomena global yang terus berkembang dan dihargai oleh banyak orang di seluruh dunia. Lantas kenapa sih sushi masih eksis hingga saat ini dan terus berkembang di seluruh dunia? Jadi, sushi memiliki sejumlah keunikan yang membedakannya dari hidangan lainnya. Di antaranya, yang pertama, penggunaan nasi dalam sushi. Sushi selalu menggunakan nasi beras yang dicampur dengan cuka beras, garam, dan gula sehingga memiliki tekstur dan rasa yang unik. Yang kedua, menggunakan potongan ikan segar. Sushi sering disajikan dengan potongan ikan segar seperti tuna, salmon, atau ikan laut lainnya. Potongan ikan untuk sushi harus sangat segar dan berkualitas tinggi supaya mendapatkan cita rasa yang terbaik.
Yang ketiga, menggunakan wasabi dan jahe sebagai pendamping. Saat menyajikan sushi, biasanya penyajiannya disertai dengan wasabi atau pasta pedas dan jahe untuk membersihkan lidah antar suapan. Penggunaan wasabi dan jahe tentunya adalah hal yang sangat unik dan memberikan pengalaman rasa yang beragam bagi penikmat sushi. Yang keempat, kualitas dan presentasi. Sushi dikenal dengan perhatian terhadap detail dalam penyajiannya. Setiap potongan sushi harus dibentuk dengan indah di atas piring sehingga semakin menggugah selera penikmat sushi. Yang kelima, memiliki banyak jenis. Sushi memiliki jenis yang sangat banyak dan hal tersebut membuat para penikmatnya tidak mudah merasa bosan dalam mengonsumsi sushi tersebut. Yang terakhir, pengalaman interaktif. Seringnya, restoran-restoran Jepang yang menyediakan sushi memberikan sebuah pengalaman interaktif berupa mempersiapkan makanan tepat di hadapan pengunjung atau di balik meja sushi sehingga mereka bisa melihat langsung bagaimana pembuatan sushi yang akan mereka nikmati. Bahkan seringkali koki memberikan informasi-informasi terkait sushi yang dibuatnya. Keunikan-keunikan ini membuat sushi menjadi lebih dari sekedar hidangan. Sushi adalah seni kuliner yang memadukan rasa, presentasi, dan budaya dalam satu pengalaman makan yang istimewa. Lalu bagaimana bisa sushi menjadi alat diplomasi oleh Jepang? Jadi, sushi bisa digunakan sebagai alat diplomasi oleh Jepang karena memiliki beberapa faktor yang membuatnya efektif dalam mempromosikan budaya dan citra positif negara. Sushi adalah makanan khas Jepang yang mencerminkan warisan budaya negara tersebut. Melalui sushi, Jepang dapat memperkenalkan elemen-elemen budaya seperti estetika, presisi, dan tradisi kuliner mereka kepada dunia. Sushi sering dianggap sebagai makanan yang sehat, segar, dan juga lezat. Dengan mempromosikan sushi, Jepang dapat memperbaiki citra negara mereka sebagai produsen makanan berkualitas tinggi dan penyedia pengalaman kuliner yang unik. Makanan sering menjadi jembatan budaya dan diplomatik yang kuat. Dapat kita lihat saat ini, kemanapun kita pergi, setidaknya pasti kita akan menemui satu restoran sushi. Sushi menjadi salah satu makanan yang dapat diterima di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, sushi adalah makanan yang sangat mudah ditemui karena banyak masyarakat Indonesia yang sangat menyukai hidangan tersebut. Lidah orang-orang Indonesia masih sangat menoleransi keberadaan sushi yang mungkin telah mengalami beberapa modifikasi ketika masuk di Indonesia. Sushi juga berperan dalam meningkatnya industri pariwisata Jepang. Walaupun di seluruh dunia sudah mudah untuk menemukan restoran sushi, para penikmat sushi dan pecinta sushi tentunya akan merasa penasaran untuk mencoba sushi yang autentik dari Jepang. Alhasil, wisatawan asing sering datang ke Jepang untuk mencicipi sushi yang autentik tersebut. Hal ini tentu berkontribusi pada perekonomian negara dan mempromosikan hubungan positif antara Jepang dan pengunjung asing. Cukup sekian penjelasan tentang sushi sebagai alat diplomasi oleh Jepang. Thank you for watching and hope you enjoy my video.